Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Mau tapi malu. Mendengar itu, Kole langsung mengangguk-angguk. Iya, apa yang Mas katakan enggak salah, namun bukan berarti Mas bisa seenaknya saja ke orang tuaku. Cara Mas bersikap ke orang tuaku enggak sopan banget. Mas boleh saja jahat ke aku walau semestinya setelah Mas menikahiku secara sadar, Mas sudah enggak boleh begitu. Karena kalau Mas tetap enggak bisa menghargai orang tua aku beneran enggak akan diam. Buat apa aku memihak Mas kalau balasan Mas ke orang tuaku saja kurang ajar. Aku ada karena orang tuaku, bukan karena Mas. Kalaupun tugasku sebagai istri Mas itu jadi istri yang baik, tentu sikapku juga akan kembali ke bagaimana sikap Mas. Cukup Kak Ceko dan Kak Cinta yang bikin aib keluarga. Enggak dengan aku, meski aku sadar Mas hanya menatapku sebelah mata. Jadi demi kebaikan bersama, jika beberapa bulan ke depan pernikahan ini tetap enggak bisa membuat Mas nyaman, Mas cukup bilang ke aku, karena aku pasti akan mundur. Aku sudah enggak mau optimis bisa membuat Mas bahagia, karena Mas yang menjalani bersamaku saja memang enggak mau. Ibaratnya, rumah tangga kan ada karena suami istrinya saling bekerja sama, bukan berjuang sendiri. Kole merasa sangat lega setelah mengatakan semua itu, bahkan walau ternyata emosinya sudah sampai membuat pipinya banjir air mata. Bergegas ia turun dari tempat tidur, melangkah terseok karena masih harus menopang sakit di punggung. Kole masuk ke kamar mandi, sengaja membasuh wajahnya hingga tanpa sengaja ia menjadi mematut wajahnya. Aku enggak jelek kok, aku cantik. Aku cantik dengan fisik dan prinsipku. Aku enggak perlu jadi orang lain. Aku enggak perlu jadi Kak Cinta hanya untuk dicintai suamiku sendiri. Karena andai Mas Helios tetap enggak bisa mencintaiku, memang kami yang belum jodoh. Ya sudah, jangan dipaksa, cukup cari yang lain atau nikmati kesendirian sambil bangun usaha, biar bisa mengembalikan uang-uang yang sudah beliau suntikan ke perusahaan. Batin Kole menyemangati dirinya sendiri. Kole penasaran apa yang Helios lakukan atau setidaknya pikirkan setelah keluh kesah sekaligus syarat yang ia berikan. Ketika akhirnya Kole keluar dari kamar mandi, ternyata Helios masih duduk di pinggir tempat tidur layaknya ketika Kole meninggalkannya. Aku juga punya syarat, ucap Helios sengaja menggantung ucapannya. Dalam diamnya, Kole yang masih beratap lurus kepada Helios masih menunggu syarat yang Helios maksud. Namun karena Helios tak kunjung mengatakannya, Kole berangsur menghampiri, kemudian duduk di sebelah Helios. Jangan berisik, tegas Helios masih berucap lirih. Hah? Refleks Kole tak paham, namun masa iya syarat dari Helios justru dan hanya memintanya untuk tidak berisik. Ketika tatapan mereka bertemu, Kole refleks mengerjap takut. Jangan berisik, itu syaratku, tegas Helios. Tapi aku enggak yakin Mas, karena saat tidur saja aku kadang berisik. Apalagi kalau mimpi nonton konser, dikejar-kejar hantu atau malah dikejar-kejar mantan. Yakin Kole meyakinkan dan itu membuatnya sudah langsung berisik. Helios sudah langsung mendelik, siap menerkam Kole hidup-hidup. Namun kali ini Kole tidak kabur dan hanya memejamkan erat kedua matanya. Kenyataan yang malah membuat seorang Helios terpana. Helios terlalu takjub, bahkan mengagumi kecantikan Kole. Apalagi ketika Kole malah mendadak memeluknya sangat erat. Bukan hanya tubuh Helios yang terguncang. Karena jantung Helios juga sudah langsung lompat entah kemana. Setelah syarat, lalu apa?
Tiba saja pikiran Cole terusik oleh pertanyaan tersebut. Harusnya mereka melakukannya, menjalani hubungan yang menjadi salah satu alasan terpenting mereka menikah. Namun, benarkah Helios akan melakukannya? Belum Cole sudah deg-degan. Panas dingin tak jelas meski alasan kini ia merasakannya bukan karena wajah dan mata kanan Helios. Melainkan hubungan yang seharusnya mereka lakukan setelah syarat dari kedua pihak telah mereka ketahui sekaligus sepakati. Tak beda dengan Cole, sebenarnya Helios juga bingung. Helios juga sudah panas dingin, bahkan sampai berkeringat. Ingin menyentuh, Helios benar-benar ingin memulai, tapi pria itu bingung, gengsi, malu, perasaannya benar-benar campur aduk. Helios mendadak merasa tak pantas bersanding dengan Cole yang terlalu sempurna untuknya. Namun, kenyataan Cole yang masih memeluknya, Cole juga terus menempel kepadanya, membuat Helios berpikir, wanita yang resmi menjadi istrinya itu sudah siap. Cole sudah siap menerimanya lahir batin. Ini gimana? Kok jadi canggung? Bisa jadi sebenarnya Mas Helios sebenarnya mau. Mau tapi malu, Mas Helios malu karena wajahnya, terus dia merasa enggak pantas, pikir Cole khawatir sendiri karena jika melihat watak Helios, itulah yang seharusnya terjadi. Tak diduga, di waktu yang sama ketika Cole memberanikan diri untuk menatap Helios seiring Cole yang melonggarkan dekapannya, Helios juga menunduk, membuat tatapan mereka bertemu. Cole menggunakan kedua tangannya untuk melepas kacamata hitam yang seolah anti Helios lepas. Helios langsung sedikit memalingkan wajah, sengaja menghindari Cole yang detik itu juga langsung menaruh kacamata hitamnya di meja nakas berwarna pink yang ada di sebelah mereka. Helios masih memalingkan wajah, tak berani menatap Cole, ketika kedua tangan Cole berangsur melepas masker hitam yang Cole jatuhkan begitu saja. Karena selain deg-degan atas apa yang akan ia bahkan Helios segera lakukan, Cole memang belum bisa menghilangkan rasa takutnya kepada wajah dan mata kanan Helios. Jangan galak ya, Mas, lirik Cole benar-benar memohon. Ia masih menunduk, tapi detik berikutnya, ia memberanikan diri untuk menatap Helios yang ternyata tengah memandangi wajah Cole. Setelah beberapa detik tatapan mereka bertemu, Cole refleks membasahi bibirnya kemudian sedikit membukanya dan menaut bibir sang suami. Detik itu juga kedua mata Helios terpejam. Helios bisa merasakan kesungguhan Cole. Cole menginginkannya, tulus, seolah mendapat keberanian bahkan nyawa tambahan. Dengan refleks kedua tangannya bergerak cepat, menarik pinggul Cole yang berakhir ia pangku. Sementara bibir apalagi lidahnya sudah tidak bisa berhenti menikmati bibir Cole yang sampai mendekap tengkuk, bahkan kepalanya menggunakan kedua tangan. Lega, itulah yang Cole rasa dalam hubungan tanpa kata, tapi penuh gelora hingga membuat deru napas tak beraturan miliknya maupun Helios mengusik kesunyian di sana. Kenyataan Helios yang sampai mengabsen setiap lekuk leher, tengkuk, dada, bahkan bagian tubuh Cole yang lain dan masih terbungkus gamis dengan ciuman tak sabar,
tak hanya membuat Cole merasa diinginkan. Karena di balik rasa yang membuatnya merasa sangat bahagia, dalam hatinya, Cole juga mencibir sang suami. Apalagi ketika akhirnya Helios kesulitan melepas gamis Cole. Tadi, kalau Mas izinin aku pakai gaun malam, atau malah aku langsung nggak pakai apa, pasti nggak susah gini, cibir Cole menyindir sembari menurunkan resleting gamis bagian dadanya. Sementara di hadapannya, Helios berdiri gelisah sambil melepas kancing kemeja panjang warna putihnya. Helios tampak tak sabar sambil sesekali mengelap asal wajahnya yang berkeringat menggunakan tangan kanan. Enggak usah pakai yang ribet, kenapa? Protes Helios. Cole refleks menghela napas dalam kemudian menatap Helios. Pakai yang ribet bagaimana? Ia berangsur melepas gamisnya, dan detik itu juga, Helios yang ia pergoki akan mengumpat, refleks bengong. Melalui lirikannya, Cole mendapati, Helios takjub dengan keindahan tubuh yang ia miliki. Pria itu langsung tidak bisa berkata-kata, menatapnya nyaris tak berkedip dari ujung atas hingga ujung bawah. Namun di lain sisi, Cole malah takut. Andai mereka melakukannya, Helios malah membayangkan wanita lain termasuk itu membayangkannya sebagai cinta. Bismillah, semoga enggak ada adegan menyebut nama wanita lain, termasuk itu nama Kak Cinta. Batin Cole seiring ia yang agak mundur, membiarkan Helios melempar asal kemeja lengan putih pemberiannya. Pria itu sudah langsung mengungkungnya. Ragu, kedua tangan mulus Cole bertumpu di lengan kekar sang suami. Kemudian, ia juga sengaja memberanikan diri menatap wajah termasuk itu mata Helios. Ternyata, mata kiri suaminya itu sudah memperhatikan wajahnya nyaris tak berkedip. Membuat kedua pipinya terasa memanas dan ia yakini, kini pipi putih mulusnya sudah menjadi merah merona. Awas, loh, ucap Cole terdengar mengancam bahkan di telinganya sendiri. Helios sudah langsung mengernyit, menatap tak paham wajah sang istri yang menjadi tampak marah bahkan menatapnya saja. Cole tampak jengkel sekaligus enggan. Awas kalau Mas sampai menyebut nama wanita lain. Aku enggak segan hukum Mas, tegas Cole dan di hadapannya, Helios sudah langsung menghela napas sambil memalingkan wajah. Membuat Cole berspekulasi, apa yang ia khawatirkan bahkan takutkan nyaris terjadi. Jujur, belum apa Cole sudah merasa sedih. Mas bisa sayang, kan, ke aku? Ia ingin mendengar jawaban Helios secara langsung, meski memang mustahil mengingat watak Helios yang sulit ditebak bahkan digapai. Malahan, pertanyaan yang baru saja Cole lontarkan membuat Helios tampak tak berminat melanjutkan percintaan panas yang bahkan baru mereka mulai. Hasrat yang sempat menggebu juga seolah langsung padam. Helios tak lagi mengungkung tubuh Cole. Pria itu memilih menarik diri kemudian berakhir duduk di pinggir tempat tidur. Ini orang kenapa sih, pikir Cole. Belum sempat ia menemukan jawaban atau setidaknya bertanya,
Helios justru melenggang pergi. Pria itu membuka pintu menuju balkon. Punggung kokoh Helios yang penuh luka goresan tak lagi terlihat. Kenyataan tersebut membuat hati Cole terasa sangat pedih. Cole kembali merasakan luka tak berdarah dan tampaknya ia harus membiasakan diri lantaran hal semacam itu Cole yakini akan sering terjadi. Cole berangsur duduk, membuatnya mendapati tubuhnya yang tak jadi disentuh lantaran sang suami memilih tetap tidak mau memberinya kesempatan. Ia memilih kembali memakai gamisnya, walau jujur saja, tak jadi disentuh dan langsung ditinggal layaknya sekarang, membuatnya merasa hina bahkan di matanya sendiri. Padahal aku sudah menjelaskan panjang lebar, kami juga sudah sepakat, lirih Cole, meski jauh di lubuk hatinya ia sudah sibuk menjerit. Sabar, 3 bulan, atau malah cukup sebulan, namun kalau gini terus, 1 bulan cukup. Mending aku dipoligami tapi dihargai dan orang tuaku juga dihargai. Daripada begini, niat baik menolong tapi diperlakukan enggak manusiawi, dan dia berpikir aku menghalangi kebahagiaannya. Cole merasakan sakit tak berdarah yang rasanya lebih sakit dari kemarin malam ketika tubuhnya dibanting tak manusiawi oleh suaminya sendiri. Cole memutuskan untuk tidur. Namun ponsel Helios yang pria itu taruh di nakas bersebelahan dengan kacamata dan dompet terbilang berisik. Hingga di dering panjang keempat, Cole memutuskan beranjak kemudian meraih ponsel sang suami. Nomor ponsel Syam menjadi penyebabnya. 4 kali telepon tak terjawab dan ada 2 pesan yang belum dibaca. Kalau enggak penting pasti enggak sampai begini. Harusnya Mas Syam tahu kalau aku dan Mas Helios sedang bersama, pikir Cole. Cole memutuskan untuk mengambil sekaligus mengantar ponselnya ke Helios. Pria itu masih di sana, hingga lagi, Cole menjadi sibuk berspekulasi sendiri. Batin Cole terus berbicara, mencoba memahami Helios. Mas Helios merasa enggak percaya diri apa gimana, ya, pikir Cole. Ia memergoki sang suami sedang merokok di ujung balkon. Helios buru memunggunginya, dan terkesan sengaja menghindarinya. Mas, ini Syam telepon terus. Sepertinya ada yang mendesak banget, ucap Cole. Bersambung.